Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Syekh Burhanuddin beserta segenap pengurus, yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, Mudirul Am bi Ma'hadit Tarbiyatil Islami Al-Munawwarah. Teriring doa, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan, panjang umur, serta kemudahan pada segala urusan beliau. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Wakil Pimpinan Bidang Santri Putri, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah kalian, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah beserta seluruh staf, dan yang sama-sama kita hormati Dewan Asatidz, Ibu Bapak Guru. Semoga tetap diberikan istiqomah untuk memberikan uswah kepada anak didik kita, dan tentunya anak-anak kami santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah, generasi tumpuan bangsa dan agama yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di bawah sinar matahari, Allah masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, nikmat Allah kita rasakan. Tanpa bosan kita menikmati semua karunia-karunia Allah itu. Untuk itu, mari kita pergunakan seluruh nikmat dan karunia Allah semata-mata untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua juga berkumpul bersama-sama seperti hari ini bersama orang-orang yang kita cintai di bawah naungan syafaat beliau di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan Asatidz, anak-anak kami santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah, di pagi hari ini yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap panitia pelaksana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Wabil khusus kepada tim pelaksana upacara bendera pada pagi hari ini atas dedikasi yang sudah kalian berikan, kalian tunjukkan, bahkan dalam waktu yang sangat singkat kalian benar-benar serius dalam berlatih, hingga kita bisa melihat hikmatnya pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Tidak terlepas semua itu juga dari pembimbing dan pelatih, wakil kepala bidang kesiswaan di semua tingkatan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembina, pelatih yang tidak bosan setiap hari mengoreksi semua kesalahan-kesalahan demi kesempurnaan dan hikmatnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Hanya Allah jualah yang akan membalas semua itu. Anak-anak kami yang berbahagia,
hakikat diciptakannya manusia adalah semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan itu pula lah Allah mengutus para rasulnya kepada umat manusia untuk menyeru umat manusia kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrahnya manusia adalah makhluk yang merdeka. Artinya tidak ada seorang pun yang berhak atas kemerdekaan orang lain. Tidak ada sekelompok orang, tidak ada segolongan pun yang berhak atas kelompok dan golongan yang lain. Bahkan tidak ada satu bangsa pun yang berhak atas kemerdekaan bangsa lain. Oleh karena itu, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia bukan hanya mengembalikan mereka untuk kembali menyembah kepada Allah, akan tetapi membebaskan mereka, menyelamatkan umatnya, melepaskan kaumnya dari segala bentuk penindasan, dari segala bentuk kezaliman, dari segala bentuk ketidakadilan dan penjajahan. Walaupun manusia secara fitrahnya adalah manusia yang merdeka, tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, ada di antara orang, ada di antara sekelompok orang, ada di antara satu bangsa yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas, melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, sehingga atas tindakannya itu menghilangkan kemerdekaan orang lain, menghilangkan kemerdekaan kelompok lain, dan menghilangkan kemerdekaan bangsa lain. Anak-anak kami yang kami sayangi, sejarah telah mencatat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah di tengah kaumnya yang sedang bergelimang dengan keimanan yang rusak. Batu dipahat lalu dijadikan sebagai berhala dan patung untuk kemudian dijadikan sebagai dewa, Tuhan tempat mereka mengadu. Bahkan itu dilakukan oleh ayahanda beliau sendiri. Tugas Nabi Ibrahim semakin berat ketika kesesatan itu ditopang oleh kekuasaan seorang raja yang zalim pula, yaitu Raja Namrud. Maka Ibrahim alaihissalam secara bersamaan sekaligus menyelesaikan dua persoalan: mengembalikan kaumnya untuk kembali menyembah kepada Allah dan membebaskan kaumnya dari penindasan kezaliman Namrud. Apa yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim juga dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau diutus bukan hanya kepada orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi beliau juga diutus harus menghadapi orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Fir'aun dengan segala kesombongannya mendakwakan diri, mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, sehingga siapapun yang menentangnya akan dihabisi. Maka kehadiran Nabi Musa alaihissalam adalah untuk menyelamatkan Bani Israel, untuk menyelamatkan umatnya kembali kepada menyembah Allah, dan juga membebaskan dan memerdekakan mereka dari penindasan yang dilakukan oleh kekuasaan Fir'aun yang telah mengaku sebagai Tuhan. Anak-anak kami yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengalami nasib yang sama. Tidak berbeda dengan jejak para nabi pendahulunya.
ajakan masuk kepada ajaran Islam bersamaan dengan kebobrokan, kebejatan moral yang akut di tengah-tengah tanah Arab, di tengah-tengah bangsa Arab. Risalah yang dibawa oleh Rasul kepada umat yang sedang berada di dalam kegelapan untuk dikeluarkan menuju kepada cahaya yang Allah ridhoi. Minaz zulumati ilal nur. Ajaran tauhid yang beliau bawa untuk menyamakan, untuk mensetarakan kedudukan manusia pada waktu itu, di mana fanatisme kesukuan Arab pada waktu itu sangat tinggi, sehingga terjadi peperangan, sering terjadi peperangan, bahkan tanpa ada sebab sekalipun. Penindasan dan kesewenangan, penghinaan atas harkat dan martabat kaum perempuan, ketidakadilan, dan berbagai macam kezaliman. Rasulullah datang hadir di tengah-tengah masyarakat yang hampir bisa dikatakan sudah tidak manusiawi. Maka Rasulullah mengingatkan kembali bahwa umat manusia adalah sama kedudukannya. Tidak ada yang membuat mereka tinggi, membuat mereka mulia selain daripada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan, bukan hierarki kesukuan, bukan strata ekonomi, bukan jenis kelamin, bukan pula status sosial yang lain, melainkan ketakwaan. Maka Rasulullah berhasil dengan risalahnya membangun peradaban yang manusiawi. Bapak Ibu, Dewan Asatidz dan anak-anak kami yang berbahagia, begitu pula lah yang sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, khususnya di negara kita, bangsa Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat dan segala elemen yang ada di dalam bangsa ini. Mereka bersatu padu, silih berganti, bahu-membahu dalam satu tujuan, yaitu melepaskan belenggu penjajahan dari bumi Nusantara ini, dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka 75 tahun yang lalu, melalui lisan Bung Karno, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita raih bukanlah pemberian cuma-cuma dari Jepang, bukanlah hadiah dari Belanda. Kemerdekaan yang kita raih bukanlah rasa iba dari sekutu, tapi kemerdekaan yang kita raih adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana termaktub di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, atas berkat rahmat Allah. Bangsa ini mengakui bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah, bukan yang lain. Rahmat Allah yang diturunkan di atas jasad-jasad para pahlawan, di atas genangan darah mereka. Mereka dengan tulus mengorbankan semua itu, mengorbankan jiwa, raga demi membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajah. Maka senantiasa kita bersyukur dan mendoakan kepada mereka, para syuhada kemerdekaan Republik Indonesia, semoga mereka ditempatkan pada tempat yang terbaik. Anak-anak kami yang berbahagia, saat ini mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara ini?
atau apa yang akan kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Anak-anak kami sekalian, berada di Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini adalah langkah yang tepat dalam menyusun strategi, dalam menyusun rencana untuk mewujudkan apa yang akan diberikan untuk bangsa dan negara ini. Di antara kalian nanti 20-30 tahun ke depan akan ada yang menjadi bupati, akan jadi gubernur, bahkan menjadi presiden, akan jadi orang-orang yang mengambil kebijakan di bangsa negara ini. Maka dari sekaranglah kalian membuat fondasi yang kuat, fondasi agama. Setelah itu, apapun yang akan kalian rencanakan, jika itu di atas fondasi agama yang kuat, maka semuanya akan kembali dihadiahkan, dipersembahkan untuk bangsa dan agama ini. Semoga kelak dari kalian semua akan muncul pemimpin di masa depan, pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Jika menjadi pedagang yang jujur. Jika menjadi pebisnis yang bertanggung jawab. Jika semua itu dibangun di atas agama yang kuat. Tantangan ke depan tidak sama dengan tantangan yang kami hadapi saat ini. Dan pastinya apa yang akan kalian hadapi nanti 20-30 tahun ke depan pasti jauh lebih berat, jauh lebih kompleks dari apa yang kami hadapi saat ini. Untuk itu persiapkanlah ilmu kalian, persiapkanlah mental kalian dari sekarang. Karena perjuangan kalian baru saja dimulai. Persembahkanlah apa yang menjadi potensi bagi diri kalian masing-masing. Bangsa ini membutuhkan orang-orang jujur, orang-orang yang berakhlak mulia. Kami senantiasa mendoakan kalian untuk dapat mewujudkan cita-cita itu semua. Anak-anak kami yang kami sayangi, Dewan Asatis yang berbahagia, kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.